Ibu bapak, saudara-saudari, Shalom. Mari kita melanjutkan PA Kitab Amsal. Sebelum kita memulai dengan pasal 2, sebelum pembacaan dan perenungan, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kitab hikmat yang Tuhan telah berikan di dalam Alkitab. Berilah kami agar tetap bersedia untuk belajar. Kiranya kebijaksanaan Tuhan menyertai kami, melengkapi kami, sehingga Tuhan kami menjadi orang-orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, yang takut dan menghormati Tuhan. Berilah agar hamba-Mu diurapi oleh Roh Kudus, dan berikan kami semua pencerahan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, setelah kita menyelesaikan Amsal pasal 1, marilah sekarang kita mendengarkan pembacaan pasal 2 ayat 1 sampai dengan 22. Amsal 2 ayat 1 sampai 22. Faedah daripada menuntut hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali,
dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Kiranya Tuhan memberkati pembacaan. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melaksanakannya. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih. Setelah kita membahas pasal 1 dengan rinci, kita melihat kata-kata kunci dan tema-tema yang diulang beberapa kali di dalam pasal 2 dan pasal-pasal seterusnya. Maka saat ini kita akan memperhatikan teks Amsal 2 dengan memperhatikan kata-kata dan frasa yang ditampilkan dengan berbagai warna, dengan cetak miring atau yang digaris bawahi. Nah, perhatikan yang diberi warna kuning, karena ini, atau katakanlah dengan stabilo kuning, ini adalah kata-kata yang menjadi padan kata dari hikmat atau kebijaksanaan. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku, perintahku, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan merupakan dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Nah, semua yang dengan warna kuning adalah padan kata dari hikmat. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, kalau kita teruskan ke ayat 10, kembali diulang. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Nah, kalau kita memperhatikan tadi dalam ayat 5, pengertian takut akan Tuhan itu sejajar atau paralel dengan pengenalan akan Tuhan. Jadi orang yang takut dan menghormati Tuhan, itulah orang yang mengenal Tuhan Allah. Nah, selanjutnya kata kunci mana lagi yang perlu kita perhatikan? Kali ini perhatikan tampilan yang dengan warna biru dan digaris bawahi. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Nah, 3 hal ini merupakan kata kunci. Siapa subjeknya? Yang mencari hikmat adalah engkau, yang memberi hikmat adalah Tuhan. Dan di sini dengan cetak miring hijau dan biru. Dibandingkan seperti mencari perak, paralel dengan mengejar harta terpendam. Dan mendapat pertolongan bagaikan perisai. Coba perhatikan apa yang digaris bawahi. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak,
dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia, Tuhan, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Dengan kata lain, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, jalan orang baik, orang benar, orang jujur, orang setia, itu dikontraskan dengan jalan gelap, tipu muslihat. Nah, perhatikan jalan orang jahat dengan cetak merah, dan jalan orang baik dengan stabilo hijau. Ayat 12. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, yang bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, dan yang sesat perilakunya. Nah, di sini melihat sekarang konsekuensinya. Konsekuensinya dinyatakan dalam ayat 18. Orang yang jalannya jahat itu sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut. Jalannya menuju ke arwah-arwah, ini Sheol, tempat orang mati. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali. Sekali mati tidak bisa kembali. Dan tidak mencapai jalan kehidupan. Bahkan pada ayat 22, ayat terakhir ditekankan, tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Nah, kalau sekarang kita bandingkan dengan ayat 8, ini kontrasnya. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahkan setiap jalan yang baik. Karena itu di dalam ayat 20 dikatakan, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercela yang akan tetap tinggal di tanah itu, di situ. Nah, sekarang kita melihat, perhatikan ini paralel lagi. Agar engkau terlepas dari perempuan jalang. Siapa perempuan jalang? Disebut juga perempuan asing. Yang licin perkataannya. Yang meninggalkan teman hidup pada masa mudanya. Dan yang melupakan perjanjian Allah. Dengan kata lain, terlepas dari perempuan jalang, perempuan asing yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, berarti pasangan hidupnya yang pertama-tama, melupakan perjanjian Allah, ini kontrasnya. Mari kita perhatikan. Perhatikan huruf warna hijau. Ayat 16. Supaya engkau, orang yang jalan baik, terlepas dari perempuan jalang. Dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya.
yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan yang melupakan perjanjian Allahnya. Ayat 18, sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah, segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Nah, ibu, bapak, saudara, saudari, setelah kita memperhatikan tema-tema, kata-kata kunci yang selalu diulang-ulang, kita bertanya, apakah pelajaran yang dapat kita petik dan bagaimana menerapkannya dalam hidup kita? Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, bahwa hikmat kebijaksanaan menyelamatkan kaum muda dari kedua cara yang jahat, yaitu pasal 2 ayat 12 orang-orang jahat, dan pasal 2 ayat 16 wanita jahat, orang yang disebut wanita asing, perempuan jalang. Nah, di sini kita melihat bahwa paralelisme kejahatan di sini sangat penting untuk memahami peran metafora wanita dalam Amsal mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 9. Di dalam bahasa Ibrani, Amsal pasal 2 ayat 12 dan pasal 2 ayat 16 dimulai dengan ekspresi yang sama persis, tepat sama. Baik pria maupun wanita menggunakan ucapan untuk membujuk agar berbuat yang salah. Lihat ayat 12. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat dan orang yang mengucapkan tipu muslihat. 16. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya. Apa yang dapat kita simpulkan? Bagi penulis yang mengumpulkan Amsal pasal 1 sampai dengan 9, baik maupun jahat, itu bukan masalah gender. Dengan kata lain, bukan karena laki-laki atau perempuan. Bukan itu masalahnya. Sebaliknya penulis menggunakan hubungan gender, artinya laki-laki dan perempuan, dalam konteks budaya saat itu. Sebagai metafora utama untuk memahami ketertarikan dua kutub yang dimiliki oleh manusia, yaitu untuk melakukan yang baik, mempunyai pasangan hidup, mempunyai kebijaksanaan, keadilan, atau yang tampaknya baik, yaitu istri sesama, wanita asing, atau suami sesama, kebodohan, dan dosa. Ini kontrasnya. Dengan kata lain, ini merupakan peringatan terhadap perzinahan. Dalam pasal-pasal ini, Amsal memberikan nasihat bagi pria muda yang bergejolak secara seksual, mudah tergoda. Alkitab memberikan hikmat yang sangat penting, petuah yang sangat penting. Dengan jujur dan terus terang disampaikan konsekuensi tidak setia pada pasangan hidup. Alkitab terus terang mengatakan segala macam affair di dalam Alkitab Perjanjian Lama maupun Baru. Bahkan banyak orang bertanya, mengapa dalam Perjanjian Lama tokoh-tokoh Alkitab punya istri lebih dari satu? Tetapi Alkitab jujur menunjukkan orang yang punya lebih dari satu istri, masalahnya berlipat-lipat. Jadi dengan kata lain, baik wanita itu secara arti sebenarnya, hikmat kebijaksanaan, atau metafora kebodohan, dua-duanya itu ada di muka bumi. Dan kita yang harus waspada bagaimana menyikapinya.
Pelajaran kedua. Di dalam Amsal pasal 2 ayat 9, yang diulangi dalam pasal 2 ayat 5, kita melihat bagaimana dari Allah kepada manusia ditunjukkan satu tatanan kosmik, kebenaran, keadilan, kejujuran. Dalam Bimka, adil, jujur, dan baik. Dengan kata lain, kalau kita baca dalam pasal 1 ayat 3, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, kejujuran. Dalam Bimka pasal 1 ayat 3, petuah-petuah ini mengajar bagaimana orang dapat hidup dengan bijaksana, jujur, adil, dan benar. Nah, kebenaran dalam konteks perilaku moral itu mengacu pada perilaku yang benar dan digunakan dalam arti hukum. Berarti berada di pihak yang benar. Walaupun digugat, dia berada dalam posisi yang benar. Sedangkan kata kedua, keadilan, ini menerjemahkan nomina Ibrani, kata benda Ibrani, yang sering diterjemahkan dengan penghakiman. Ini mengacu pada proses penghakiman, di mana hakim terakhir, baik itu manusia maupun Tuhan, akan membuat keputusan hukum. Dan hasil keadilan adalah apa yang benar atau yang tepat. Nah, yang ketiga adalah kejujuran, kesetaraan. Mengacu pada keadilan yang memiliki arti yang hampir sama dengan keadilan di atas. Nah, di sini kita melihat perpindahan ini dari yang ilahi kepada yang manusia dan kosmik merupakan dasar bagi iman Alkitabiah. Nah, langkah yang sama yang menentukan nanti urutan dalam pasal 3. Pasal 3 yang akan kita pelajari minggu depan. Dengan kata lain, ini mencerminkan prinsip dasar bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pasal 1 ayat 7. Jadi, mengapa disebut tatanan kosmik? Ketika manusia memulai dengan Tuhan dalam segala pemikiran dan tindakan, dalam segala keputusan dan kegiatan, maka umat manusia itu akan selaras dengan rencana Tuhan. Bukankah itu juga yang ada dalam Mazmur 24 ayat 1? Mazmur Daud. Milik Tuhanlah bumi seisinya, dunia dan semua yang mendiaminya. Dan juga sama dengan Pengkhotbah 12 ayat 13. Dalam Bimka, sesudah semuanya kupertimbangkan, inilah kesimpulan yang kudapatkan. Takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya. Sebab hanya untuk itulah manusia diciptakannya. Dengan kata lain, kita diciptakan untuk menaati kehendak Tuhan. Dan itu tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru, khususnya Matius 6 ayat 33. Bimka demikian. Jadi, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu, dan lakukanlah kehendaknya, maka semuanya yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Nah, yang ketiga dan terakhir. Dalam Amsal pasal 2 ayat 7 dan 8, Allah membagikan hikmat kepada mereka yang setia dan yang hidup dengan bijaksana. Ini berarti satu lingkaran interaktif, sinergi ilahi dan manusia. Inilah yang selalu disebut di dalam kitab suci.
Contohnya nanti di Amsal 8 ayat 9. Begitu juga dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Imamat, proses pengudusan, penabisan, baik itu orang maupun benda, dari tugas sehari-hari untuk fungsi sehari-hari, sekarang untuk fungsi ritual, khusus untuk melayani Tuhan. Tuhan memberikan apa yang secara aktif dicari oleh manusia. Dalam hal ini, memperoleh karunia hikmat Allah itu tidak berbeda dengan yang di dalam Perjanjian Baru, memperoleh seluruh perlengkapan senjata Allah. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 17. Jadi dengan cara yang sama, hikmat adalah anugerah Allah. Dan ini merupakan pencapaian manusia. Hasilnya manusia yang ditransformasi, yang diperbarui, yang mampu untuk hidup dengan integritas, yang tidak terpengaruh oleh berbagai godaan, tidak terpengaruh oleh godaan orang jahat, perempuan jahat. Jadi misalnya keadilan, kebenaran itu dapat dialami sebagai sesuatu yang dari luar masuk ke dalam diri sendiri. Dengan kata lain, ini dapat menyenangkan hati Tuhan karena gambaran transformasi pribadi ini seperti yang juga disampaikan oleh Nabi Yeremia maupun Nabi Yehezkiel. Para nabi ini menempatkan transformasi ilahi, yaitu di dalam hati manusia. Hati manusia yang sudah ditebus, yang sudah mengalami reformasi. Dan kegagalan Israel dalam mematuhi perintah dan janji Tuhan Allah itu karena hatinya tidak berubah. Bagaimana mereka dapat menaati perjanjian yang baru? Perjanjian yang baru seperti dalam Yeremia 24 ayat 7, Yehezkiel 36 ayat 26-27. Dalam tradisi kenabian perjanjian lama, yang menjadi dasar pandangan perjanjian baru, bahwa transformasi manusia itu harus menurut gambar Kristus. Roma 5 ayat 5, 2 Korintus 4 ayat 6. Dengan kata lain, seperti halnya Yehezkiel, hati yang baru itu bukan hanya hasil dari perintah ilahi, tetapi memerlukan inisiatif manusia. Tuhan memerintahkan, tapi kalau manusia menolak, dia tidak bisa mengalami reformasi. Orang jujur akan mendiami tanah. Amsal 2 ayat 21. Sebab orang yang hidup menurut kemauan Allah, yaitu orang yang tulus hatinya, merekalah yang akan tinggal di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Begitu terjemahan Bimka. Dan inilah yang kita melihat di dalam Matius pasal 5 ayat 5. Di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dalam Bimka, berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Jadi kesimpulannya, orang yang mencari hikmat. Hikmat ditawarkan, kepandaian, pengetahuan, begitu banyak padan katanya. Ini yang membuat orang berjalan di jalan yang benar, jalan yang baik. Apa lawannya? Orang bodoh, jalannya di jalan yang jahat. Kalau ini jalan yang benar, ini di jalan yang berdosa. Kalau ini dapat
menolak tawaran-tawaran orang jahat, perempuan asing, istri orang. Di sini dia menyerah dan jatuh ke dalam dunia orang mati, dan sekali jatuh tidak bisa kembali lagi. Di sini kita melihat ibu bapak saudara-saudari, hanya orang yang berhikmat, yang bersedia menerima reformasi dalam hati untuk hidup dalam kebijaksanaan seperti yang ditawarkan Tuhan. Hanya mereka lah yang akan menerima janji Allah. Dikatakan mereka akan tinggal di negeri ini, akan tinggal lama di sana. Tanah perjanjian adalah lambang bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Karena itu, di dalam Matius pasal 5 ayat 5, dalam khotbah di bukit, mereka akan memiliki bumi yang merupakan ungkapan dari bahasa Ibrani yang artinya Tuhan akan memenuhi janji kepada mereka. Seperti orang Israel mendapat tanah perjanjian, janji Tuhan akan digenapi bagi semua orang yang ingin belajar menjadi orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, orang yang hidup di jalan yang benar, yang menolak jalan orang berdosa, yang menolak tawaran wanita-wanita berdosa. Di sini kita melihat pentingnya untuk menjadi orang yang berhikmat, yang bijaksana. Dan ini ditawarkan kepada orang-orang muda yang Alkitab tahu penuh dengan godaan, penuh dengan tawaran, tetapi juga bagi orang yang sudah dewasa, bagi orang yang sudah berhikmat, agar lebih berhikmat dan agar janji Tuhan dapat digenapi sesuai dengan janji Tuhan. Karena itu, jadilah orang yang berhikmat. Jadilah orang yang bijaksana. Orang yang menghormati dan takut kepada Tuhan. Karena itulah sumber segala sumber. Awal dari segala pengetahuan. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, sekali lagi kami mengucap syukur atas bimbingan Tuhan, atas pencerahan yang kami dengar hari ini. Biarlah jalan yang benar, biarlah jalan orang yang bijaksana, biarlah semua yang dari Tuhan, pengetahuan, pengertian, yang membuat kami mengerti hati Tuhan, sehingga kami tidak terpeleset oleh tawaran-tawaran orang jahat, tawaran-tawaran wanita jahat, dan kami tidak terseret ke dalam dunia orang mati dan tidak dapat kembali lagi. Tetapi Tuhan jadikan kami orang yang bijaksana, yang berjalan di jalan Tuhan, di jalan orang benar, sehingga janji-janji Tuhan dapat ditepati dan digenapi. Saudara-saudara yang terkasih, terimalah berkat. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari. Dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.